Ekonom senior Indef, Faisal Basri, mengungkapkan bahwa Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, memiliki setidaknya 4 sumber pendapatan potensial atau pohon uang yang dapat dimanfaatkan untuk menjalankan program ambisius pemerintahan Prabowo Gibran. Salah satu dari sumber ini bahkan telah dibocorkan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. 1. Windfall Profit Tax untuk komoditas batubara. Faisal Basri menyarankan negara untuk memungut windfall profit tax dari komoditas batubara. Menurutnya, opsi ini lebih menguntungkan dibandingkan dengan menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%. Kalau kita menaikkan PPN jadi 12%, paling nambah 50 triliun, tapi kalau kita pungut windfall tax 250 triliun kita bisa dapat, ujarnya dalam sebuah diskusi publik di Jakarta Selatan. Pada tahun 2022, penerimaan negara dari ekspor mineral, terutama batubara, mencapai 1.000 triliun. Jika dikenakan windfall tax profit sebesar 25%, negara bisa memperoleh tambahan pendapatan hingga 250 triliun. 2. Tata kelola BUMN. Faisal Basri juga menyoroti tata kelola badan usaha milik negara, BUMN. Menurutnya, lebih dari 90% keuntungan perusahaan plat merah hanya ditopang oleh 10 BUMN. Sementara itu, pemerintah terus menggelontorkan penyertaan modal negara, PMN, yang jumlahnya besar. Misalnya, Menteri BUMN Erick Thohir baru-baru ini mengusulkan PMN sebesar 44 triliun untuk 16 BUMN pada tahun 2025. Kontribusi dividen dan pemberian PMN praktis membuat kontribusi buat negara menjadi kecil sekali. Kritik Faisal mengenai tata kelola BUMN yang dianggapnya kurang efisien. 3. Sumber pendapatan potensial ketiga adalah penerimaan negara bukan pajak, PNBP. Faisal Basri menekankan pentingnya menambal kebocoran yang terjadi untuk meningkatkan pendapatan negara. Ia mencontohkan kasus ekspor ilegal biji nikel yang menyebabkan negara kehilangan pendapatan. Misalnya, penyelundupan yang hilang itu 5,6 juta ton biji nikel diekspor ilegal tanpa membayar royalti. Illegal mining dan berbagai aktivitas ilegal lainnya juga menjadi sumber penerimaan negara yang hilang, tegasnya. 4. Subsidi yang tepat sasaran. Faisal juga menyoroti masalah subsidi yang selama ini dianggap tidak tepat sasaran. Ia menekankan bahwa ketidaktepatan alokasi subsidi terjadi di berbagai sektor, mulai dari bahan bakar minyak, BBM, hingga pupuk. 4. Pohon uang ini, yakni windfall profit tax untuk komoditas batubara, perbaikan tata kelola BUMN, optimalisasi PNBP, dan penyaluran subsidi yang tepat sasaran, dapat menjadi sumber pendapatan potensial bagi pemerintahan Prabowo Gibran. Dengan mengoptimalkan sumber-sumber ini, pemerintah diharapkan dapat menjalankan program-program ambisius yang telah direncanakan.